يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu kembali di hari yang utama dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Lebih khususnya di sore hari ini kita bisa menuntut ilmu dan membahas perkara terpenting dari syariat kita, dari kesemuanya ibadah kita sehari-hari. Maka kita masuk ke tiang agama dikenalnya, yaitu Imaduddin, soko gurunya agama Islam, yaitu permasalahan sholat. Sebelumnya kita sudah mengawali dengan fikih-fikih terkait dengan toharoh, maka sholat dibuka pintunya yaitu dengan toharoh. Ya. Maka sebelum kita mengenal terkait dengan gerakan sholat, maka terlebih dahulu kita harus memahami syarat sahnya sholat. Kalau hilang ini berarti sholatnya tidak tercatat sebagai ibadah. Ya, bisa jadi malah bukan ibadah. Contohnya ada sholat ben nggawe tambah tresno 1000 rakaat wetoni sampean. Nah, itu bisa, ada seperti itu. Nah, itu malah percuma. Ya, udah ruko, udah sujud, malah nggak dinilai ibadah. Ya, karena nggak masuk syarat sahnya sholat harus ada weton, itu nggak ada. Ya, nggak termasuk syarat sahnya sholat. Kita buka jelas karena kita sudah belajar toharoh, ya kita tulis toharoh di sini, yaitu bersuci. Ya, lebih spesifiknya lagi yaitu punya wudhu. Artinya kalau berhadas besar berarti harus mandi. Tapi kan dalam mandi besar sudah include wudhu di sana. Kalau hadas kecil ya memang harus wudhu. Yang kedua yaitu masuk waktu. Waktu apa? Ya waktu sholat. Ya. Saking semangat sholat, masa zuhur jam 11:30, tak mulai jam 10 aja. Nah, ya kan? Jam 10 udah adzan zuhur. Insya Allah malah banyak orang datang ke masjid, Mas. Tapi misui sampean. Ya, bukannya mau sholat, tapi misui sampean. Ya, tapi kalau pas setengah 12 diadzankan, malah kadang sepi masjidnya. Tapi di luar waktu itu malah rame nggak terima. Ya. Jadi telah masuk waktu sholat itu syarat sahnya. Sholat di luar waktu itu malah nggak sah. Kecuali di beberapa waktu yang Rasulullah SAW pun pernah mengalaminya. Ya, contohnya kalau dalam sirah nabinya yaitu pada tahun ke-5 Hijriah ketika lagi menggali parit perang Khandaq. Itu saking gentingnya suasana, itu zuhur masih maculi parit, bikin parit, kemudian asar, maghrib sampai malam, udah masuk waktu isya. Ya, dan itu belum ada syariat sholat khauf, yaitu sholat di tengah pertempuran, belum ada, belum turun. Maka ketika Umar bin Khattab mengingatkan Rasulullah sambil minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku belum sholat zuhur dan asar. Itu udah masuk malam itu. Kata Rasul, aku pun juga belum. Ya, akhirnya ketika mereka berhenti malam karena sudah nggak ada penerangan untuk gali, makanya mulai habis itu Rasul sholat ngerapel, Mas. Duhur, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya dalam satu waktu. Ya, tapi jangan dijadikan ini sebagai madhab sopir bis. Ya kan? Ini sekarang sopir bis banyak menggunakan ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Kondisinya nggak seperti sekarang.
Emang nggak bisa mereka sholat. Karena sampai mereka meninggalkan parit, sholat bisa kepanah. Dan belum ada syariat sholat khauf. Maka posisi seperti ini, mirip seperti ini dibolehkan. Ada contoh yang lain bisa? Ada contohnya. Kalau bis bisa nggak? Nggak bisa. Mau dari mana mas? Bali, ke Jogja. Ya, tetap bisa. Ketemu rest area bisa berhenti. Ya, ketemu rumah makan bisa berhenti. Ya, paling yang nggak bisa, ini kalau mirip di suasana tahun ke-5 Hijriah, dia perang Ahzab atau perang Khandaq, itu sopir Sukhoi. Sopir Sukhoi, pesawat tempur. Umpamanya Indonesia lagi genting, ya, dari Lanut sana diterbangkan Sukhoi. Ya, jam 10 terbang. Kemudian jam 12 itu lagi genting tempur udara. Ya, dan pilotnya kan nggak mungkin komandan ganti pilot yang naik, gitu kan? Kalau mamanya bisa, ya nggak masalah gantian. Kalau nggak bisa, ternyata sampai jam 3 asar, muter-muter terus, ya, dan belum boleh turun, ya, ngisi apa? Bensinnya harus di atas, mamanya, sampai maghrib, ya. Kalau kondisi seperti itu, maka dibolehkan pilot Sukhoi atau pesawat tempur itu untuk terus dia berjaga-jaga tanpa melaksanakan sholat. Mungkin sampai isya, ya, dia muter-muter penjagaan, baru isya turun, baru dirapel di duhur, asar, maghrib, isya. Itu contohnya kalau di era sekarang. Atau mungkin dokter spesialis yang jarang sekali ada yang menyamai. Ya, masuk ruang operasi besar. Ya, umpamanya jam 11 masuk ruang operasi. Dia mungkin diperkirakan jam 4 sore selesai lah. Sehingga nanti bisa sholat duhur, asar, jamak. Ternyata sampai 5:30 belum kelar. Ya, dan kalau sampai ditinggalkan operasi ini, bablas. Maka harus terus dia. Dan ternyata berhentinya selesainya jam 8 malam. Full dia berarti kan? Hampir berapa belas jam dia ngoperasi, maka ini dibolehkan. Enggak apa-apa. Ya, bisa dipahami ya? Masuk waktu sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Sholat harus tertutup auratnya. Ini normal, dalam kondisi normal. Harus, termasuk syarat sah. Ya, kecuali di tempat atau di kondisi yang betul-betul nggak mampu. Contohnya ketika di penjara. Dicopot semuanya bajunya. Ya, mamanya cuma celana pendek saja. Ya, dan nggak bisa sarungan, nggak bisa pakai baju, ya, tersiksa di dalam penjara seperti itu, maka sholat hanya bermodalkan katok cekak, ya enggak apa-apa, karena ini bukan termasuk orang normal nih ceritanya. Ya, dia ada pada kondisi tertentu. Tapi kalau normal harus memakai baju yang menutup aurat baik laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada dua. Ada yang disebut ain kiblat, ada yang disebut wajhu kiblat. Apa yang dimaksud dengan ain kiblat dan wajhu kiblat? Perbedaannya adalah kalau ain kiblat ini khusus orang-orang di sekitar Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah. Mereka bisa melihat dengan jelas sekali Ka'bahnya. Maka kalau sampai mereka mencong dari Ka'bah, maka nggak sah sholatnya. Jadi betul-betul harus presisi. Ya, Ka'bahnya ada di depannya, di situ dia menghadap. Entah kena yang sisi rukun Hajar Aswad, rukun Syamain, rukun Yaman, terserah. Yang penting harus menghadap presisi dengan Ka'bah. Ya, kemudian mulai menjalar tetangga-tetangga dari Masjidil Haram. Itu mereka masih bisa mengkondisikan kemana arahnya letaknya Ka'bah. Ya, itu masih bisa presisi. Adapun kita yang sangat jauh dari Ka'bah, ini masuk kategori yang kedua. Wajhu kiblah. Artinya menghadap ke arah kiblat itu ada.
Bahasa mudahnya, kiblat ada di Ka'bah di Mekah. Mekah dari Indonesia sebelah baratnya. Berarti menghadap barat itu sudah masuk wajhu kiblah. Artinya tidak susah-susah dan mempersulit diri. Kalau masjidnya nggak presisi dengan kompasnya Ka'bah, akhirnya digeser bangunannya sampai ngerobohin, atau mungkin digeser karpetnya, atau mungkin yang semacamnya. Itu sebetulnya nggak perlu. Ya, kecuali kalau memang disepakati dan ridho semua satu jamaah dipimpin oleh takmir masjid, ya nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu harus presisi. Oh, mencong kanan 30 derajat. Nggak perlu. Yang penting kita hadap ngulon, itu sudah sah karena memang kiblat kita, Ka'bah kita ada di sebelah barat. Ya, jadi tidak disalahkan oleh syariat kalau kita tidak tepat banget ya dengan posisi asli Ka'bah. Sudah berapa ini? A, B, C, D, E. Kemudian yang kelima adalah niat. Sholat harus dengan niat. Ya, tadi kalau niatnya ternyata pengen nyolatin pasangan biar tambah lengket, nah berarti itu nggak masuk kategori ibadah sholat. Ada sholat nyolati orang tuanya yang dulu nggak pernah sholat, itu juga nggak ada. Ya, karena sholat itu pure untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu aja, yaitu jenazah. Ya, sholat jenazah yang ada di hadapan kita, atau memang jenazah yang hidup jauh di negeri kafir sehingga tidak ada orang yang mensolati, kita sholat di sini secara ghaib atau dikenal dengan sholat ghaib. Sudah, jadi ini ada 5 poin terkait dengan syarat sahnya sholat. Jadi punya suci, kemudian sudah masuk waktu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan memiliki niat. Jadi kalau hilang salah satunya, mau nggak mau harus ngulang sholatnya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, karena ini syarat sah, nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi, harus ada ini semuanya. Bahkan kalau sampai ada orang yang mencuri sarung mamanya buat sholat, ya kan, atau mencuri mukena buat sholat, itu sholatnya masuk ke dalam kategori sah sholatnya. Cuma dia dihukum mendapatkan dosa mencurinya. Ya, jadi sholatnya sah karena dia menutup aurat. Meskipun dengan modal maling, ya, dia dapat kena dosanya dosa malingnya. Bisa dipahami nih ya. Ya. Sekarang kita masuk langsung ke gerakan dulu aja untuk memudahkan. Yang A yaitu posisi berdiri. Salat itu di dalam syariat diminta untuk berdiri. Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fal tusalli ala janbi. Ya, salatlah dengan posisi berdiri. Berarti kalau nggak berdiri nggak boleh. Atau bersandarkan. Kayak salatnya CSD lah, golek cagak tiang ini. Nah, itu nggak boleh. Berdiri harus berdiri normal. Kalau memang nggak mampu, berarti masuk VIP, ya, karena sakit atau karena sepuh, maka boleh duduk. Kalau nggak boleh. Kalau nggak bisa duduk, mau nggak mau harus miring, ya. Kalau bisa miring. Kalau nggak bisa ya berbaring. Sampai bisanya hanya isyarat, ya sholat dengan memakai isyarat. Ya. Itu berdiri. Nah, berdirinya tentunya berdiri dengan kaki ya.
Ya. Lebar bahu. Nah, lupa. Gerakan sholat ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Ya, kami ulangi, sama. Nanti kita akan tahu. Ya, ternyata sama, nggak beda toh. Ya, nanti kita akan tahu. Jadi, mulai dari berdiri, mau jamaah itu laki-laki, ya, ataupun perempuan, bahkan sholat sendiri aja, itu tetap berdirinya sama. Artinya selebar bahu. Ya. Selebar bahu itu kaki menghadap ke arah kiblat. Maksudnya hadap ke arah kiblat, jangan ngipas, tahu ngipas? Gini. Ya. Ya, kita bicara normal ya, kita bicara normal. Kalau yang VVIP itu lewat. Ya, kita bicara orang normal. Jadi ini nggak boleh. Atau gini. Ya. Jadi menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat gini. Selebar bahu. Artinya jangan terlalu. Nah. Perempuan juga nggak gini. Ya, nggak gini. Ya. Jadi memang harus selebar bahu. Kalau nanti ini yang terjadi, soh bisa lurus. Soh bisa lurus. Kenapa? Karena tadi selebar bahu, yang laki-laki khususnya, kalau perempuan lebih mudah lurus memang. Karena hampir sama. Kalau laki-laki kan bisa beda ini, bidangnya dada. Kalau bahu, itu insya Allah para jamaah laki-laki itu ketemu lengan bahu sama lengan bahu sampingnya. Karena sudut pandang lurusnya itu di situ, bukan di kaki. Kalau kakinya tadi ada yang gini, mesti nanti beda. Ya, mesti banyak bedanya. Tapi kalau sama-sama selebar bahu, nanti mata kaki sama mata kaki sampingnya bisa ketemu. Dan ininya bisa sama. Sama itu artinya ketemu. Kalau masa tinggi rendahnya orang juga beda. Jadi ini posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Yang B. Habis berdiri, maka ada bisa dipahami kan? Ada pertanyaan, masa berdiri ada pertanyaan, Mas Jumadi ada pertanyaan? Ya. Jadi pokoknya jangan memancing kerusuhan dalam sholat. Ya, artinya kalau ada orang yang mungkin nggak mau mepet, mungkin kita bisa agak narik sedikit atau kita melebarkan sedikit. Tapi kok sana tambah jauh gini, berarti emang udah nggak niat untuk dirapatkan. Ya, biarin, jangan dikejar maksudnya. Jangan dikejar. Ya, karena emang dari awal sudah nggak mau. Kalau mau dia paham. Ya, ini orang kayaknya pengen merapatkan soft, dia akan merapat juga. Kemudian gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Ini sebagai pendahulu sholat. Di sini permasalahan nanti angkat tangan sama meletakkan tangan. Ya, takbiratul ihram ada dua konsekuensi, mengangkat tangan. Jadi harus mengangkat tangan. Harus mengangkat tangan. Kalau mungkin lihat di sebagian wilayah, contohnya kayak di Iran, ya di sekitar Teheran, total itu, ya 90% Iran itu nggak bakal ngangkat tangan. Ya, jadi memang cuma Allahu Akbar gini aja. Ya, karena itu pengen menyelisihi memang, niatnya seperti itu. Atau mungkin sebagian daerah-daerah Maroko ke Afrika, yang mereka madhabnya jari ini, ya ini contohnya Sudan, juga sebagian. Pokoknya yang bermadhab Maliki, ya sebagian yang bermadhab Maliki sampai sekarang itu mereka tidak mengangkat takbiratul ihram, karena dia kena muridnya Imam Malik yang sering absen.
Ya. Sing berguru ke Imam Malik tapi nggak tenanan. Mulai membawa ilmu Imam Malik nggak jaduk jadinya. Nggak pas. Jadi Imam Malik dulu ada di satu kondisi yang beliau dipenjara sampai disiksa, dicambuk, itu sendinya bahu ini patah, Mas. Dua-duanya patah. Tapi beliau masih jadi imam, murid-muridnya masih di luar penjara, masih menanti fatwa-fatwanya. Ya, imam beneran tapi lo ya, dalam tanda petik. Ya, ya terus imam kaum muslimin betul memang. Nah, terus ketika itu banyak orang-orang yang datang yang baru-baru, murid anyaran, lungguh paling buri, ya, sehingga melihat Imam Malik ngimami, itu beliau tidak mengangkat tangan. Ya, tidak mengangkat, karena posisi patah, beliau patah betul. Ya, jadi memang nggak kuat untuk mengangkat tangan. Jadi beliau Allahu Akbar ya gini aja. Nah, cuma ya itu nggak ketemu sembuhnya Imam Malik, wis balik neng nego, Roni taunya Imam Malik sholatnya seperti itu sampai sekarang kayak gitu. Ya, makanya nggak pas karena model sholat Nabi itu banyak sekali riwayat-riwayat. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim sakndaya. Ya, dan semuanya tersampaikan Rasulullah mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini ada dua riwayat dalam Sahih Bukhari. Yaitu sejajar. Yang satu sejajar bahu, yang satu sejajar telinga, kuping. Dua-duanya betul. Ya, dua-duanya betul. Sejajar, Mas. Bisa dimahami makna sejajar enggak? Ya. Nah, sejajar itu berarti sejajar bahu. Saya tak ngoco dulu juga. Nah, ya kan biar pas ya. Sejajar bahu berarti kita mengangkat sejajar. Ya, sejajar itu berarti ya bahu segini. Ya, kalaupun naik dikit turun dikit itu enggak masalah. Artinya sejajar. Ya, atau sejajar telinga, berarti lebih tinggi lagi. Ya, kurang lebih segini. Dan tidak perlu nyentuh telinga. Kalau pernah sholat di orang Mesir, iya. Orang Mesir kayak gitu, banyak, rata-rata 60% orang Mesir itu sholatnya gini. Allah. Iya, memang. Kenapa? Karena memahaminya seperti itu. Ya, memahaminya karena sejajar telinga, telinganya harus kena. Ya. Jadi nggak perlu dikenakan telinga, hanya sejajar. Ya, namanya sejajar itu ya kita bisa memahami dengan baik lah. Orang Arab memahami dengan baik, kita pun sejajar juga definisinya sudah sangat baik, mudah sekali dipahami. Ya, ataupun juga sebagian juga ada yang mulai dari telinga mingkup memang, sengaja gini. Ya, karena sejajar kan, kayak gini. Ya, maka ini hanya memahami secara teks Indonesia, tidak dikembalikan lagi pemahaman definitif orang Arab. Orang Arab sejajar. Ini laki-laki perempuan sama. Artinya yang muslimah nggak perlu gini. Ya, tetap gini. Sama, laki-laki perempuan sama. Ya, nggak perlu gini. Ya, enggak. Iya, sejajar. Sejajar. Sudah gini Allah, ini Allah. Ya kan? Sudah sejajar. Mau gini boleh, mau gini boleh. Ya. Itu namanya sejajar. Itu angkatannya seperti itu. Dua-duanya bebas. Ya. Kemudian yang kedua, meletakkan tangannya. Untuk meletakkan tangan, ini pertama posisi tangan sama pegangan tangan. Nah, posisi tangan sama pegangan tangan. Posisi tangan itu ada di shoulder. Shoulder itu bahasa nasnya shoulder. Shoulder itu kalau di Indonesia kan jadinya dada. Ya, posisi ada di dada. Nah, sebentar lagi belum selesai. Kita harus memahami orang Arab memahami dada itu mana. Ya, orang Arab memahami dada itu mulai dari
perut atas, ya, jadi mulai di sini sampai dari sini, ya, itu namanya sodr, dada. Ya. Bahkan Imam Syafi'i memahami dada itu bagian dari sampai pusar itu dada. Jadi perut itu termasuk perut atas, ya, mulai pusar ke atas itu udah dada bagian bawah sampai dada bagian atas. Sehingga dalam madhabnya Imam Syafi'i itu ditaruh di sini boleh. Kenapa? Karena ini perut bagian dari dada. Ya. Tapi kalau pengen yang pas seperti yang difahami oleh orang-orang di zaman Rasulullah sampai sekarang yang memahami dalil, itu ya ada meletakkan di dada, kita pahami dada ya dada. Ya. Artinya kalau sampai ada orang yang ada sampai sini, ya, ini bukan dada, kui gulu sih Mas. Orang Arab juga paham kui gulu, bukan dada. Ya, bukan dada. Ya, VVIP, masa ada VVIP yang gitu? Ya kan? Ya kalau nggak ada gimana lagi, namanya VIP. Ya. Jadi paling atas ya, dada atas kita ini. Mau laki-laki, mau perempuan sama. Iya, dada atas bisa sini boleh. Yang penting dada. Ya, yang penting dada. Kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i dalam hal ini bagus. Artinya di Indonesia pun nggak ada yang menyalahkan. Maka kalau sampai ada orang menyalahkan, oh kayak gini keduren, pamannya kan, di dada. Ya, Imam Syafi'i juga masih memahami itu dada. Ya, Imam Syafi'i memang beliau masih membolehkan di pusar karena itu bagian dari dada bawah. Ya. Tapi kalau orang Arab rata-rata memang di tengah. Kalau Imam dalam mazhab Ahmad bin Hambal memang bagusnya itu di tengah. Mau laki-laki mau perempuan. Dan tidak ada peletakannya sebelah kanan atau kiri bagian tubuh. Itu enggak Imam Syafi'i itu? Enggak, bukan Imam Syafi'i Klaten nggak tahu. Tapi kalau Imam Syafi'i, ya kan? Kalau Imam Syafi'i Sragen ya nggak tahu. Kalau Imam Syafi'i yang punya imam fikih kita itu nggak mengenal harus di kiri gini. Sekarang kalau di kiri apa definisinya? Ya karena di jantung. Padahal orang Arab itu memahami kolbun aja pecah. Kolb itu bisa bermakna jantung, organ jantung, bisa juga bermakna hati. Ya, bermakna hati. Mereka pun berbeda dalam sisi bahasa aja berbeda. Ya kalau memahami jantung oke, di sini. Tapi kalau memahami hati memang di kiri. Sini kan jadinya. Ya. Maka enggak komprehensif di dalam memahami nas yang ada. Jadi yang betul yaitu di dada secara keumuman definisi dada. Adapun pegangan tangan, ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Yang penting bahasa kerennya ugel-ugel. Ya. Ya, ugel-ugel itu apa? Ya ini pokoknya ugel-ugel ini minimal ketemu ugel-ugel kiri. Nah, ini posisi pegangan tangan, ya minimal. Artinya kalau mau ditambahkan gini nggak apa-apa, ya minimal itu sendi ugel-ugel ini ketemu ugel-ugel yang ini, itu minimal. Artinya kalau gini nggak boleh, kalau gini nggak boleh, kalau gini nggak boleh, gini juga nggak boleh, ya gini juga nggak boleh, ya. Jadi minimal ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim persendian kanan karena memang megang tangannya itu kiri di bawah, di dalam, kanan yang di atas, jangan sampai dibalik. VVIP enggak kayak gitu juga loh ya. Jadi ugel-ugel ketemu ugel-ugel itu minimnya. Kalau mau dipanjangkan silahkan boleh. Ya, sampai di sini pun juga boleh, asalkan enggak seperti ini. Ya, kalau ini udah enggak boleh. Kalau ini sudah nggak boleh seperti ini, ya nggak boleh. Nah sekarang bagaimana posisi luar telapaknya bebas, boleh mencengkram, umpamanya ini diugel-ugel gini, seperti ini, boleh. Atau hanya dikewerkan, apa sih nggak tahu bahasa Indonesia. Dia biarkan aja, gini aja, boleh. Artinya tidak sampai mencengkram, gini boleh, dua-duanya boleh. Ya, ya.
Bisa dipahami? Gimana? Enggak, ya gini. Kalau yang kiri bisa megang sini nggak apa-apa. Ini bisa megang ini coba. Bisa nggak? Bisa. Jadi untuk laki-laki perempuan sama, modelnya seperti itu. Ini ketika takbiratul ihram, dan ini nanti digunakan sama persis setiap angkatan tangan. Ya, umpamanya habis takbiratul ihram habis ruku kan angkat tangan lagi, sama modelnya, ngangkatnya kalau nggak sejajar bahu, sejajar telinga. Ya. Dan seterusnya, rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, memempat rokaat ketika megang sama. Jadi awal sampai akhir nggak ada perubahan. Kemudian habis itu tentunya dari takbiratul ihram kemudian membaca ta'awud, kemudian istiftah. Istiftah itu ada 12 macam. Sing hafal berapa, Mas? Ada 12 macam. Bebas mau gunain yang mana. Ini riwayat mulai dari sahih sampai hasan itu ada 12. Mau yang Allahu Akbar kabiro boleh. Subuhun kudusun boleh. Allahumma ba'id baini boleh. Ya, semuanya ada 12 macam. Ya, jangan pernah suatu ketika musim Ramadan ada salah satu sekolah minta bikin kayak LKS Ramadan itu. Ya, tapi dari kami ada fikih sholat sama puasanya. Saya tuliskan yang paling pendek istiftahnya, karena SD kan, nah mikirnya paling pendek yang subuhun kudusun. Jadi gurunya nggak jadi, ini pakai punyanya Muhammadiyah. Repot, ya kan? Lah gimana? Ini bukan Muhammadiyah, ini miliknya kaum muslimin. Ya kan, miliknya kaum muslimin. Ya. Mau siapapun boleh, asalkan muslim, muslimah mau sholat silakan. Kan paling pendek, untuk anak SD kan yang paling pendek lah mikirnya. Ternyata malah nggak boleh, suruh ngedit lagi. Ini miliknya Muhammad, dia. Waduh, repot kayak gini. Ya. Istiftah, baca, kemudian basmalah, kemudian Al-Fatihah. Ya, habis ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subuhun kudusun, atau terserah lah ya. Kemudian bismillah, Al-Fatihah. Karena ada sebagian yang memasukkan basmalah itu sendiri. Ada yang memasukkan basmalah masuk dari Al-Fatihah, itu biasa. Sebelum ta'awud apa setelah ta'awud? Pertama ta'awud dulu, karena kita minta perlindungan, baru kemudian istiftah. Ya memang ada kalau bilang silang pendapat ya ada, tapi nggak masalah itu. Mau didulukan yang mana? Tapi kami cenderung yang ulama kontemporer mendahulukan ta'awud baru istiftah. Kemudian habis Al-Fatihah, bacaan surat ya, yang dihafal, umpamanya. Baru kemudian ruku. Ya. Insya Allah yang D sampai E nggak masalah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bahas. Sekarang masuk yang ruku. Ya, gerakan ruku diawali dengan takbir untuk ruku, ya sama, ya. Jadi angkat tangan dulu sejajar bahu ataupun telinga, kemudian ruku. Ya. Ruku ini yang penting adalah lurusnya punggung. Ruku ini lurusnya punggung. Habis. Tapi bedbot Mas. Yang penting bedbot. Punggung ya. Ini normalnya. Ya. Ada mau jadi nyoba sini?
Praktek. Di Afrika. Ya, saya tak nerangkan secara teorinya, prakteknya. Enggak apa-apa, enggak ada. Karena kalau mame, iya sudah, kalau enggak ada enggak apa-apa. Sudah, kalau mamanya enggak ada, saya praktekkan sendiri ya. Pokoknya lurus, punggungnya diusahakan lurus, ya, diusahakan lurus. Posisi kaki masih seperti tadi, ya, selebar bahu menghadap kiblat. Cuma nantinya tangan yang berpengaruh, ya, tangan itu nggak bakal bisa lurus gini, pasti bengkok, ya, pasti bengkok, ya, sudah. Kemudian sama persis nih. Nggak ada bedanya. Kalau pas selesai turun apa tetap di sini dulu baru turun? Ya di sini dulu baru turun. Ya, jelas itu takbir gerakan turun. Ya. Itu kalau dari awal bau itu selanjutnya bau terus atau? Iya, terus sampai terakhir. Pas bau terus pas Iya, sama terus. Mau yang sejajar bahu, sejajar telinga, asalkan yang gerakan. Kalau yang sujud kan nggak perlu lagi gini. Ya kan ada sebagian yang sujud juga ada takbirnya, duduk juga ada takbirnya, itu hadisnya sangat lemah. Jadi nggak bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya, jadi mamanya kita turun Allahu Akbar, usahakan lurus, pokoknya punggungnya itu lurus. Dan kepala ngikut gerakan punggung saja. Artinya nggak usah gini, mesti teol kemeng. Kalau gini nanti terlalu bungkuk. Ya, usahakan rata. Cuma tatapan matanya saja ke tempat sujud. Bisa dipahami ya? Maka ini mesti bengkok. Ada dulu yang pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau tangannya endek? Ora mungkin, Allah ki wis mudeng. Ya, gaweane Allah wis mudeng. Endek, tangannya pendek. Ya, kan saya bilang, iya, nggak mungkin. Orang Allah sudah menciptakan kalau tangannya umpama memang pendek, mesti badannya juga bisa menyesuaikan. Nggak mungkin awake dhuwur, kemudian tangan, nggak mungkin. Ya, Allah itu udah presisi banget bikin. Ya, bikin. Sama nanti sujud juga, hidung harus nempel. Ada alasan gimana kalau pesek wong tetap bisa mencium tempat sujud. Ya apa enggak? Iya, nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan. Kita ulangi lagi tadi. Jadi posisi punggung sebisa mungkin jangan gini. Ya, kecuali ada orang-orang tertentu kayak mame saya, gemuk itu memang yo lemake sing rodok nungkul. Ya, itu beda. Ataupun orang yang mudah bungkuk yaitu ya VVIP. Tapi kalau kita masih normal, maka tentunya tetap lurus, ini sejajar lurus. Jangan terlalu gini. Ya, maka untuk tumak ninahnya ya kita berhenti sambil baca itu insya Allah akan presisi. Terus ini melebar gunanya untuk mencengkram, telapak tangan mencengkram ini. Ditekan mas, ditekan. Jangan gini. Ya, jangan gini, ditekan. Ya, ditekan. Dengkulnya itu gini. Ini posisi rukuknya Rasulullah SAW. Itu gerakan rukuk. Ya, harus didengkul. Di dengkul, maka kalau gini kan udah lurus tangannya sama mas. Iya kan? Ya. Gini, biasakan gini. Ya, jangan gini juga. Ya, gini. Ini udah posisi karena selama tidak ada perbedaan dalam fikih, berarti sangat mudah difahami. Oleh para ulama dari dulu sangat mudah difahami. Itu rukuk. Kemudian habis F apa? G. Habis i'tidal. I'tidal itu artinya bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku itu intinya kalau di Indonesia tumak ninah aja dah. Ya, tumak ninah karena modelnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi mamanya kita habis ruku Allahu Akbar. Ya, ini harus tegak lagi. Mau yang mohon maaf. Habis ruku sami Allahu liman hamidah. Ya, itu nih harus tegak.
Jangan sampai belum tegak langsung glosor. Kan ada kan untuk mempercepat sami Allah. Allah. Nah, itu namanya ikhtilas. Ikhtilas itu mukili sholat. Nyuri sholat itu kayak gitu salah satunya. Ya, jadi harus balik secara utuh sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya i'tidal. Sekarang kalau permasalahan tangan sedekap atau tidak, ini dikembalikan kepada argumentasi ilmiah masing-masing. Ya, bebas. Karena ini dari dulu itu diperdebatkan dan toleransinya terbuka lebar. Artinya mau seperti ini lagi silahkan, mau seperti ini lagi juga silahkan. Ya, yang penting jangan gini, ya, jangan gini. Ya. Jadi lurus dengan posisi berdiri kita atau kembali sedekap. Ya. Jadi kalau sudah tumak nina, sudah tegak betul iktidal, namanya iktidal itu seimbang. Ya, habis rukuk belum seimbang langsung glosor, itu namanya bukan iktidal. Oh iya tadi bacaannya lupa. Bacaan rukuk bebas. Mau yang subhana rabbiyal azim silahkan, subuhun kudus juga bisa, rabbana walakal hamdunya yang lain juga bisa. Sama juga i'tidal. I'tidal bisa habis sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu. Kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga bebas semuanya. Selagi itu ada hadis yang sahih ataupun hasan, boleh kita gunakan. Terus ini. Yang ketujuh habis i'tidal sami Allah itu dibaca oleh imam. Kalau keras, kalau kita untuk sholat sendirian itu juga dibaca. Cuma yang boleh nggak dibaca atau tidak itu doa selepas Rabbana lakal hamdu. Jadi hanya Rabbana lakal hamdu itu boleh. Nggak kalau nggak mau diperpanjangkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardhah dan seterusnya. Ataupun yang lainnya, cukup Rabbana lakal hamdu, itu sudah cukup. Artinya gini, banyak pilihan supaya kita tidak jemu, tidak jenuh dalam melaksanakan sholat. Bukan kemudian jog SD sampai saikur kuwi, gitu ya. Jadi nggak berkembang. Ya, masa sholat 20 tahun, ya kan? Bacaannya mesti golek yang paling pendek. Ya mungkin untuk sholat-sholat ringkes kita pendek, enggak apa-apa. Sesekali ya yang sholat panjang ya bacaan panjang biar berkembang nih mas. Wong HP we upgrade kok, bacaan sholat ra gelem upgrade. Sudah, kemudian kita akan turun sujud. Ya, gerakan sujud laki-laki perempuan sama. Ya, perempuan sama. Jadi nanti harus ada inti menempel di tempat sujud. Yang pertama adalah wajah. Mana sujud? Ada wajah. Wajah ini dimiliki oleh dahi sama hidung. Harus nempel. Harus nempel tempat sujud. Yang berikutnya telapak tangan. 2 telapak tangan. Harus nempel. Ya, nggak boleh kuat-kuatan. Aku kuat rasa nempel. Terus 2 dengkul. Ya, 2 dengkul itu harus nepek. Kemudian yang keempat, iki apa jenenge ya? 2 ini apa ya? Jemari kaki ya, bahasa mudahnya gitu. 2 jemari kaki. Ujung ya, jemari kaki ujung. Jadi bahasa dalilnya ada berapa sendi? Dahi, hidung. Kemudian 2, 3, 4. 2-nya berarti berapa? 4, 6, 8. Ya. Kalau dalam bahasa fikih 7 karena dahi hidup di dahi sama hidung masuk di wajah. Nah, sekarang ada permasalahan
turunnya i'tidal ke sujud. Mana yang duluan? Kaki, tangan, atau kepala? Turun dari i'tidal sujud mana yang duluan? Kaki, tangan, atau kepala? Kaki, ya? Gini, kaki gimana? Gini berarti duluan. Bilang kan tadi. Iya kan? Dari bawah ke atas. Ya. Yang benar ya antara tangan atau kaki. Ya, itu perselisihan ulama juga dari dulu sampai sekarang. Kalau Imam Ibnul Qayyim lebih mengedepankan kaki duluan. Jadi model turunnya kaki dulu. Baru kemudian tangan. Kalau ulama-ulama kontemporer seperti hanya Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya, ulama-ulama abad ini itu tangan duluan. Jadi gini dulu. Baru gini. Ya silakan mau yang pakai yang mana. Kenapa? Karena perselisihan itu berangkat dari hadis Rasul, jangan kalian sujud seperti halnya duduknya atau deproknya unta. Ya. Unta depan dulu apa belakang dulu? Coba lihat di Google, unta deprok mana dulu? Ya. Belakang dulu, betul Mas Jumati. Betul. Belakang dulu, ya. Deproknya belakang dulu. Cuma masalahnya yang kita pahami, yang belakang itu kaki apa tangannya unta? Kaki toh, karena terbiasa, apalagi yo kita nggak mudeng wong kaki 4 kalau kita kan. Kalau orang Arab, mereka selisih pendapat. Ada sebagian yang ngomong bahwa yang depan itu tangan, yang belakang itu kaki. Tapi ada juga besar juga yang berpendapat depan itu yang kaki. Ya, karena bertumpunya banyak unta itu di depan. Adapun belakang itu yang tangan. Ya, jadi karena perbedaan dari awal secara definisi, maka sampai sekarang juga nggak selesai. Maka kita memakai pendapat sama-sama kuat, terserah enaknya yang mana. Ya, kalau mamanya sepertinya kayak saya tubuh-tubuh yang ada berat, ya itu enak kaki dulu. Tapi mungkin yang lebih ringan tangan dulu juga nggak masalah. Ya, bisa difahami ya. Jadi turun. Ini saya praktekkan yang bagian depan dulu, ya, bagian depan dulu. Inti daripada gerakan sujud ialah paha harus jauh dari perut. Paha nggak boleh nyentuh perut. Jadi jangan gini. Ya, harus jauh. Kalau paha jauh dari perut, otomatis bakal paha jauh dari betis juga. Ya apa enggak? Otomatis kan? Kan gelondeng gini tadinya. Ya kan? Nah, itu. Ya enggak? Ya. Ini posisi normal. Kecuali kalau mamanya di jamaah yang gini uang gede, akhirnya kegedek, itu urusan lain. Ya, tapi normalnya paha sama perut itu harus berjauhan, nggak boleh dempet. Ya. Paham? Ini bagian depannya. Kemudian tangan, ya, tangan diusahakan jangan apa istilahnya? Ya untuk memperkuat tempaan lah, memperkuat tempaan. Ya, tadi jidat, hidung harus nempel. Terus kalau sholat sendirian, sebisa mungkin ini melebar, Mas. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari, Rasulullah itu kalau sujud, anak kambing bisa lewat sini. Paham? Ya, jadi kalau Rasul sujud itu cempe bisa lewat, Mas. Cempe kan gede nih tak piro itu. Kucing gede lah ya. Itu bisa lewat. Artinya berarti Rasul nggak menyempitkan ini. Ya, ini beda kalau jamaah padat, itu beda lagi ya. Dan ini sama perempuan juga, nggak ada gini. Ya, perempuan nggak gini. Katanya engkau lepas, orang bakal lepas, ya kan? Wes, ya kan? Nggak bakal. Udah ciptaan Allah itu, ya. Jadi nggak ada mingkup-mingkupnya. Sebenarnya telan. Jadi itu posisi
posisi depannya. Posisi belakang itu ketika sujud ini nempel, gatuk seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya mau laki-laki mau perempuan sama. Jadi kalau pas sujud posisi seperti ini. Ini harus gini loh Mas ya, jangan gini. Gini. Ya. Bisa ya? Pak mudeng nggak ini? Setiap hari dilakukan loh. Nanti kamu. Nah, itu posisi sujud. Jadi tangannya kalau sholat sendirian sebisa mungkin lebar, kemudian kaki di apa sih ini kayak gini rapatkan. Kemudian bacaan sujud bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 duduk. Duduk ini ada istilahnya iftiras sama tawarruk. Kalau tawarruk ini yang bertumpukan bokong. Bertumpu bokong. Kalau ini bertumpu dengan kaki kiri. Ya, jadi habis sujud itu saya dari depan dulu ya. Pamannya sudah gini, kemudian Allahu Akbar ini dari depan. Dari depan tangannya ada di sini. Tangan ada di sini. Ya, sebagian ulama masih membolehkan kalau di sini. Ya, tapi baiknya ada di sini. Jangan gini. Ya, gini. Jangan gini. Gini, dah. Ya. Ini duduk di antara dua sujud. Robbi firli, ya kita baca seperti itu. Kalau nanti ketemu tasyahud awal, dari awal kita langsung pakai isyarat, namanya isyarah namanya. Ya, ini namanya isyarah gini. Jadi mulai dari awal at-tahiyatulillah ini sudah gini. Nah, kalau mulai tahiyat, baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir, pandangan kita bukan lagi di sini, bukan di tempat sujud, tapi ada di isyarah ini. Ya, at-tahiyat. Ya. Gerakannya mau ini dilingkarkan seperti ini boleh, mau tertutup seperti ini boleh. Yang penting modelnya masih genggam. Bukan karena kalau zaman saya belajar sholat SD itu gurunya gini. Ya. Ini malah nggak ada asal usulnya. Nggak gini. Itu pun nunggu asyhadu alla ilaha illallah. Habis at-tahiyatulillahi mubarak dan seterusnya baru ketika asyhadu alla ilaha illallah baru dimainkan. Nah, ini enggak dari awal ya, dari awal itu udah at-tahiyatulillah. Kalau at-tahiyat berarti di sini posisi tangannya, yang kiri tetap di sini. Ya, maksimal di sini. Itu. Kemudian sebentar nanti dulu. Habis itu ini kan rakaat kedua kan berarti? Rakaat kedua. Kemudian dari belakang namanya iftirash, posisi seperti ini. Ya, pantatnya, bokongnya bertumpukan kaki kiri. Jadi ini tetap gini, jangan gini. Ya, ini tetap, maaf nggak tahu saya bahasanya kan, sepenting gini. Ya, ini namanya iftirash. Kalau tahiyat akhir nanti gini, bertumpunya memang pantat sudah di tempat sujud dan mesti doyong. Ya, jangan ditanyakan, kenapa kok doyong? Ya mesti itu sudah. Ditanyakan juga. Itu udah jelas. Kemudian kalau habis dari tahiyat pertama otomatis naik lagi. Ya, dalam riwayat Muslim itu kalau habis dari tahiyat awal itu diangkat lagi tangannya untuk menuju rakaat ke-3. Tapi ini nggak sampai hukumnya rukun atau wajib. Artinya kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa. Diangkat lagi untuk masuk rakaat ke-3. Sampai nanti terulangi terus sampai tahiyat akhir. Ya, berarti duduk di sini ada duduk iftirash untuk tahiyat awal, duduknya tawarruk tadi untuk tahiyat akhir. Nah, ketika tahiyat akhir sama. Jadi ketika ngasih isyarat mulai dari awal at-tahiyatulillahi mubarakan dan seterusnya, itu ya dalam kondisi telunjuk
ya diluruskan. Adapun masalah gerak atau tidak, ini juga perbedaan ulama. Ya, perbedaan ulama. Digerakkan seperti ini, ya. Kalau yang berpandangan digerakkan, itu pun juga ada selisih pendapat. Mulai kapan digerakkannya? Apakah dari awal atau ketika sudah bersolawat? Atau ketika doa? Karena di tahiyat akhir itu ada doa. Habis Hamidum Majid itu ada doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya, itu digerakkan ketika doa ada. Ya, oleh karena itu kalau kami pribadi itu lebih cenderung menguatkan yang tidak digerakkan tanpa menyalahkan ada yang mau menggerakkan, ya. Karena yang digerakkan itu pertama dari sudut pendalilan masih ada beberapa sisi kelemahan. Kalaupun ada yang menguatkan, mereka pun pecah lagi kapan mulai digerakkan. Apakah dari awal, apa ketika sholawat, apakah ketika doa. Maka kalau sejauh ini ya kami pribadi memakai madhab yang tidak perlu digerakkan. Habis itu selesai, salam ke kanan, assalamualaikum, salam satu kali juga ke kiri, assalamualaikum, selesailah gerakan sholat. Ya, jadi itu mulai dari berdiri, takbiratul ihram sampai salam. Secara ringkes, ya, secara ringkes terlepas dari beberapa silang pendapat dari ulama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nih, monggo. Bacaan salam kan untuk imam. Bacaan salam untuk imam. Maksudnya yang setelah atahiyat akhir. Oh, asan takhir. Maksudnya bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau ada juga kan yang mengucapkan cuma Assalamualaikum. Boleh cuma Assalamualaikum, boleh Assalamualaikum warahmatullahi, boleh lengkap 100%. Ya. Yang penting salam itu ada 3. Ada salam yang wajib kita jawab. Contohnya saya ini, Assalamualaikum. Nah, wajib jawab, nggak jawab dosa. Ada salam yang nggak wajib kita jawab, bahkan nggak usah dijawab pas sholat. Ya, jadi pas di depan belakang imam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam imam. Nggak perlu. Ya. Masih ada satu lagi, salam yang kita nggak bercita-cita menjawabnya. Bahkan kalau sampai dijawab kita bakal lari. Salam ke kuburan. Kan kita jawab Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang gitu kan syariatnya. Sampai dijawab, malah wedi ya men Mas. Waalaikumsalam. Kabur malah, ya. Jadi ada salam yang itu memang salam mutlak untuk kita menyebarkannya, afsus salam. Ada salam memang termasuk gerakan sholat dan ditutup salam ke kanan itu selesainya sholat. Wajibnya, ya, ke kiri itu hanya sunnah saja. Artinya kalau pas assalamualaikum kemudian ya nggak masalah, tinggal ke kiri assalamualaikum bebas. Ya, maka kalau pengen ngeluarkannya ngepasi pas salam ke kanan. Ya. Ya. Kenapa? Kalau salam ke kanan Tuh dibuka. Itu sama ketika takbiratul ihram juga. Nah, biasanya satu orang. Biasanya satu orang. Nggak ada gerakan seperti itu, nggak ada. Ya. Jadi gerakan sholat dalilnya itu secara bahasa dikembalikan pemahaman orang Arab. Kayak tadi Mas, masalah turun. Ya, itu dalilnya kan sudah jelas seperti unta menderum. Tapi kan kita nggak mudeng, maksudnya unta mendorong tuh kaki dulu apa tangan dulu. Kita kembalikan ke orang Arab itu juga selisih pendapat. Ya sudah, sampai sekarang pun juga terjadi perselisihan seperti itu. Dan itu wajar-wajar aja, nggak masalah. Ya, seperti hanya tadi menggerakkan, umpamanya hadis yang berkeyakinan menggerakkan itu termasuk gerakan sholat. Ya, itu kita harus tahu memahami taharuk, yaitu bergeraknya orang Arab seperti apa. Ya, kan ada yang juga memahami gerakan itu gini. Ini kan juga gerak. Ya kan? Ini gerak. Makanya enggak difahami oleh orang Arab gerak itu seperti ini. Namanya gerak ya gini. Ya, itu dikembalikan ke
orang Arab. Ya kan? Karena kalau tidak nanti banyak syariat yang nggak pas kita praktekkan. Ya. Iya, monggo. Setelah salam itu Abdulnya itu zikir atau doa kan karena ada yang masih berdoa gitu. Yang jelas istighfar dulu. Ya, istighfar itu yang diutamakan. Habis salam langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, itu. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kalau selepas itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwata illa billah, kemudian subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka akan diampuni dosanya meskipun itu sebanyak buih di lautan. Maka dari sini zikir itu lebih utama ba'da sholat dibandingkan doa. Karena doa selepas sholat silahkan, sekarang pun kita berdoa juga silahkan, mau nanti sambil pulang juga silahkan di perjalanan. Doa itu waktunya lebih banyak, kondisinya lebih umum. Tapi kalau zikir itu ditekankan ketika waktu sholat. Ya, selepas sholat itu lebih ditekankan. Habis selesai semuanya, habis selesai zikirnya, kemudian ada bacaan ayat kursi, kemudian kulhu, al-falak, an-nas, atau tambahan Allahumma a'inni ala syukrika, ya, dan seterusnya itu, maka kemudian mau doa bebas silahkan. Ya, itu yang ada di dalam sifat-sifat sholat Nabi dari kitab-kitab para ulama. Ada yang lain lagi? Iya, monggo Mas. Kalau baca Al-Fatihah bagi makmum itu bacanya kapan? Wah, itu Masya Allah, bagus sekali. Al-Fatihah ketika menjadi makmum, ya, apakah harus mengulang Al-Fatihah atau tidak, itu juga sangat kencang sekali ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang bersepakat kalau makmum udah ikut imam. Imamnya sudah Al-Fatihah, berarti makmum otomatis ikut Al-Fatihahnya imam. Ini kuat sekali pandangannya. Tapi ada yang berpendapat bahwa la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat selagi tidak ada Fatihah. Berarti makmum pun harus membaca Al-Fatihah. Ya, maka yang berpendapat demikian, saat setelah imam selesai Al-Fatihah, ya, kita pun juga membaca Al-Fatihah. Meskipun ketinggalan mendengarkan bacaan suratnya imam. Ya, ini nggak bisa kita samakan, oh yang benar ini, yang benar nggak bisa. Karena ini Masya Allah. Ya, jadi mau selagi makmum, maka garis bawahnya enak Mas kalau jadi cowok jamaah itu. Selagi kita makmum, ya, mau Al-Fatihah ngulang lagi silahkan, mau enggak sudah masuk di gerakan Fatihahnya imam. Selagi kita jamaah enak-enak aja. Nanti artinya kalau mau diminta pertanggungjawaban, ya, besok di hari akhir, iya imam. Karena saya tahunya belajarnya dulu sama imam. Karena imam juga paling besar. Imam itu kalian besar. Dan imam tidak boleh sengaja memberikan waktu untuk bacaan Al-Fatihah makmum. Itu sama saja menambah gerakan sholat. Oh, tapi ada. Iya, ada. Nanti itu nggak boleh. Nggak boleh. Memang waladhdallin amin. Saya 1 menit. Iya, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Kalau diniatkan nggak boleh. Kecuali imam pancen mikir mau baca ayat apa lah, itu nggak beda urusannya. Habis ini saya membaca apa ya, gitu. Tapi kalau diniatkan ngasih waktu, sama ketika imam rukuknya diperlama karena ada suara gedebuk kayak itu sama. Pamanya saya Allahu Akbar rukuk, kudu. Wah, ngesakne ben ngesakne surat kata. Gendang toh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah li'ajlinas, ibadah untuk manusia, itu sudah menggrogrokan atau mengotori keikhlasan. Kita ruku, kita sujud untuk siapa? Allah. Lagi ngenteni wong ini namanya. Ya untuk DE. Nggak boleh. Ya dia kalau masbuk ya biarin, nanti nambah sendiri. Ya, gitu. Jadi nggak usah mempermasalahan yang lain itu ngikut aja. Ya. Maka ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini real. Sholat saya di rumah, di masjid rumah maksudnya. Imamnya masuk di mihrab. Saya di shaf kedua dari barisan.
Imamnya takbir, Allahu Akbar. Kemudian langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang di belakang ini serempak, Mas. Subhanallah. Imamnya diem. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nih, di belakang Subhanallah. Terus bilang, ya, tambah lama diemnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti surat. Ganti surat. Yang di belakang Subhanallah. Paham nggak cerita ini, Mas? Paham kan? Jadi 100% imannya blank saat itu. Ya, surat Isya itu. Ya kan? Blank. Dia tuh masuk takbir langsung baca surat pendek. Makmum ini semuanya sepakat, mereka tahu bahwa imamnya belum baca Al-Fatihah. Subhanallah. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah, diulangi lagi kuliah ya kafirun. Masih subhanallah. Akhirnya diam dia lebih lama. Terus ya, wah sudah mulai. Terus dia masih lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayu sudah mulai agak lirih. Di belakang itu sudah mulai. Di sini ada yang subhanallah, tapi di beberapa masih satu stop sama saya, bapak-bapak itu jelas. Tiba-tiba dia langsung teriak gini, Al-Fatihah. Betul, Mas. Itu saya pun hilang khusyuknya. Waduh, repot ini. Duh. Tapi Masya Allah, habis diteriakin gitu, imamnya langsung ngeh. Langsung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai salam bubar, total selesai sholat kita. Coba sekarang tanya, sah nggak sholat kita ini? Sah nggak sholatnya? Ya, sholatnya sama nggak? Iya, dia teriak Al-Fatihah dia. Makanya habis itu saya dekati, saya tanya, Mas, sampean tahu nggak kalau ngomong di luar bacaan sholat itu membatalkan? Nggak tahu, Pak Ustadz, nggak tahu saya. Betul nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti sampean sah, kita semuanya sah. Alhamdulillah, matur nuwun, Mas. Karena coba bayangkan, nggak ada satupun yang bisa merubah loh, kecuali bengokan ini tadi loh. Subhanallah, pengen papat yang nggak ngeh imamnya. Mas sampai imamnya betul-betul blank gitu. Ya, betul-betul blank. Maka kalau dia sudah tahu kalau itu membatalkan di luar bacaan sholat, maka dia batal. Tapi ternyata kok ya belum tahu. Jadi yang namanya orang belum tahu ya VVIP. Ya kan? Ya, tercatat sebagai orang yang jahil awalnya, maka dia sah, jamaah sholat sah, imam juga sah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu fenomena nyata, real. Itu. Ya. Sudah? Kita cukupkan? Iya, monggo. Ya. Kalau pesantren itu biasanya gosok sendal itu. Ini sholat mau gosok? Apa? Oh, gosok. Kok masa sholatnya pakai sendal? Ya kan perjalanan dulu ke masjid gitu. Oh, Masya Allah. Jadi gini. Saya paham. Jadi umpamanya ini berangkat pakai sepatu, ya. Tapi kalau masjid kan kalau sepatunan, walah dadak di sini. Dia ngelihat ada sendalnya maju madi depan. Dia pakai sendalnya maju madi tanpa seizin maju madi. Ya, enggak izin dia pakai sampai masjid. Ini namanya gosok. Tanpa izin ini, memakai tanpa izin ini namanya gosok. Ini termasuk dosa, gosok itu dosa. Ya, maka sholat dia itu ya sah, cuma dia dapat dosa gosoknya itu. Yang terjadi itu bahkan di tepi masjid sering terjadi. Apa? Ketika kita pakai sendal sepatu keren, kemudian kita datang ke wudhu golek sendal jepit, bawa sapa? Nah, itu mengawali ibadah dengan dosa ya kayak gitu. Ya, kita nggak mau sendal kita basah, makanya golek sendalnya sapa jepit elek dipakai nanti untuk wudhu. Kok beda loh Mas, bilang kan izin. Duh ya. Ya, izin itu kan ada orangnya.
Kalau pakai sendal masjid nggak apa-apa, memang udah dikhususkan. Wes sendal wudhu milik masjid, ini nggak apa-apa. Tapi ya itu belum namanya. Sama, kenal nggak kenal. Kalau kenal biasanya gosop. Lek ora kenal maling Mas malah itu namanya. Gosop itu memakai bukan mengambil haknya, memakai aja nanti bakal dikembalikan lagi. Ya. Itu memang kalau di dunia pesantren banyak sekali terjadi itu. Makanya sendal, sepatu itu nyaris bisa setiap bulan ganti karena hilang di gosop itu. Sudah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.